semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Seluruh pemimpin dunia tirukan ucapan tegas Presiden Jokowi hingga minta Uni Eropa berhenti lakukan ekspor paksa. Jadi kan baru-baru ini tuh pidato Presiden Jokowi di KTT Eropa ASEAN itu ya memang menarik banyak perhatian pemimpin-pemimpin dunia, di mana memang secara terang-terangan Presiden Jokowi menegur langsung ini supaya Uni Eropa tidak melakukan pemaksaan ekspor ini. Jadi sampai pemimpin-pemimpin yang lain pun menegaskan hal yang telah pun disampaikan oleh Presiden Jokowi gitu. Wow. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Seluruh pemimpin dunia tirukan ucapan tegas Jokowi hingga Uni Eropa berhenti lakukan ekspor paksa. We should not put politics to hinder the free trade agreement. At the opening speech, the speech of President of Indonesia mentioned already, the partnership need to be equal. Cannot use the law from one side to apply on the other. Yang lalu, posisi Indonesia juga sangat tegas dalam kerjasama. Bukan hanya maju bersama, tetapi juga maju setara. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memaksakan kehendak dan menggunakan standarnya yang dipaksakan ke pihak lain. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa. Termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa, Terutamanya dalam bidang ini ya, ekspor gitu ya. Halo sahabat bagi-bagi, kini saatnya Jokowi membalas. Dengan tegas, Jokowi terus menggaungkan dan melawan negara yang memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor. Setelah Uni Eropa mengecam Indonesia melalui duta besarnya di Jakarta, kini Jokowi mengatakan akan melawan Uni Eropa pada paparan rapat terbuka Puncak Peringatan Dies Natalis UGM. Dengan perlawanan ini, membuat Presiden Uni Eropa seketika lumpuh dan memuji Jokowi di depan internasional. Jokowi sedang disanjung oleh seluruh pemimpin dunia. Dengan gayanya yang tegas dan kalem, Jokowi telah menunjukkan bahwa ASEAN akan menjadi setara dengan negara Eropa. Semua pemimpin Eropa bahkan tunduk kepada Jokowi, karena mereka punya alasan untuk menghangatkan warganya pada musim dingin dengan batu bara Indonesia. Pasalnya negara Eropa masih sangat membutuhkan batu bara Indonesia di kala musim dingin melanda. Bahkan Indonesia mencetak rekor, yaitu sebagai ekspor paling banyak dalam sejarah. Eropa sudah melarang Indonesia agar tidak gunakan batu bara dengan menyogok banyak ribuan dolar. Namun, justru negara tersebut mencetak rekor dengan impor batu bara terbanyak dari Indonesia. Ini membuat Jokowi geram pada negara tersebut. Berkali-kali Jokowi mengaungkan lawan negara yang memaksa ekspor Indonesia. Dan sampailah pada titik perlawanan Jokowi yang sebenarnya pada negara Eropa. Sahabat bagi-bagi, semua pemimpin negara ASEAN meniru gaya tegas dan kalem Jokowi, setelah mendengarkan pidatonya pada KTT Uni Eropa ASEAN di Brussel. Bahkan Perdana Menteri Kamboja yaitu, Hun Sen, mengikuti ucapan Jokowi, untuk mengecam negara Eropa agar tidak melakukan ekspor paksa. Dan masih banyak pemimpin dunia yang mengagumi Jokowi, dan meniru gayanya di depan dunia internasional. Selain itu, dengan tegas dan penuh sungguh-sungguh, pada acara paparan rapat terbuka, Puncak Peringatan Dies Natalis UGM, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kembali ada sosok penjajah yang suka mengatur Indonesia, terutama soal keberlangsungan ekspor sumber daya alam. Siapa penjajah pengatur ekspor di Indonesia yang dimaksud Jokowi tersebut? Tentunya, sudah pasti negara Eropa. Langsung saja to the point kalau Mimin. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa berdiri sendiri untuk menjalankan kehendak serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk dalam perdagangan internasional. Pernyataan Jokowi tersebut terkait dengan larangan ekspor biji nikel yang memicu gugatan dari Eropa di World Trade Organization atau WTO. Menurut Jokowi, Indonesia melakukan kebijakan ini dalam rangka mendorong hilirisasi atas kekayaan negara.
Langkah ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Melalui program hilirisasi Indonesia, kata Jokowi berpeluang untuk menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri. Gugatan dari WTO tidak menyurutkan langkah Jokowi. Dia mengungkapkan, dirinya akan segera mengumumkan kebijakan soal pelarangan ekspor mineral mentah, bauksit, dalam waktu dekat ini. Selain bauksit, pemerintah juga akan melakukan larangan ekspor timah hingga konsentrat tembaga. Sahabat bagi-bagi, ternyata, di tengah gugatan yang berlangsung, negara Eropa masih saja memanfaatkan Indonesia. Tak tahu malu, negara Uni Eropa, bahkan, berbondong-bondong mengincar batu bara Indonesia. Negara tersebut, yang menggaung-gaungkan agar tidak menggunakan batu bara, kini, justru menggunakan batu bara yang paling banyak di dunia. Ini juga tercermin dari ekspor batu bara RI ke Eropa, hingga November tahun 2022, yang bahkan nyaris menyamai rekor ekspor terbesar, pada 2012. Ekspor batu bara RI ke Eropa hingga November tahun 2022, tercatat mencapai 5,9 juta ton. Jumlah ini nyaris menyamai rekor tertinggi pada 2012, di mana ekspor batu bara ke Spanyol mencapai 6,2 juta ton. Lantas, siapa negara tujuan utama ekspor batu bara RI ke Eropa ini? Sahabat bagi-bagi, setidaknya, ada 3 negara Eropa yang membeli batu bara Indonesia, dengan jumlah terbesar, selama 2022 ini. Bahkan ada loh, negara penjajah Indonesia, yang sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan Indonesia, dan sekarang ikut sebagai penerima batu bara terbesar. Ketiga negara itu diantaranya adalah 1. Polandia, dengan ekspor mencapai 2,1 juta ton. 2. Belanda, dengan ekspor mencapai 1,3 juta ton. 3. Italia, dengan ekspor mencapai 1,2 juta ton. Bahkan negara-negara Uni Eropa, masih menggantungkan nasibnya kepada Indonesia. Dengan menggantungkan nasibnya ke Indonesia, kenapa negara tersebut masih sombong? Apakah negara tersebut tidak tahu malu? Tentunya Mimin tidak tahu. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi setelah pidato Presiden Jokowi itu ya yang menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian ini, ada beberapa pemimpin-pemimpin negara lain seperti PM Kamboja juga yang juga turut menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Uni Eropa ya, tidak ada pemaksaan untuk ekspor gitu ya. Jadi mereka juga bersetuju gitu ini ya, dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Uni Eropa gitu ya, di hadapan pemimpin-pemimpin Eropa ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.